ketika orang semakin kudus, dia hendaknya semakin manusiawi. Itulah level kekudusan yang diperjuangkan oleh kita masing-masing secara pribadi, tetapi juga bersama-sama di dalam komunitas. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat Garam Dunia yang terkasih. Hari ini Gereja Sejagat merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan hari ini mengajak kita sekalian untuk masuk di dalam satu refleksi, merenungkan lebih dalam makna perayaan ini, perayaan semua orang kudus. Di dalam bacaan pertama, Kitab Wahyu menggambarkan kepada kita semua bagaimana penulis Wahyu, Yohanes, dia mengatakan, "Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka terdiri dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa." Inilah gambaran persekutuan semua orang kudus yang sudah jaya. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang sudah disucikan, sudah dikuduskan, dan menjadi pendoa untuk kita semua. Di dalam bacaan kedua, kita boleh bersama merenungkan bagaimana Rasul Yohanes mengajak kita untuk sampai kepada titik bahwa kita akan melihat Kristus di dalam keadaannya yang sebenarnya. Sekarang kita masih samar-samar dalam melihat, tetapi ada waktunya ketika segala pengharapan itu ada di dalam Kristus, dan ketika saat itulah kita memandang Kristus dari muka ke muka. Itulah saat kita bertemu dengan Tuhan. Di dalam bacaan Injil, kita diajak untuk bersuka cita dan bergembira karena perbuatan-perbuatan baik kita akan mendapat ganjaran di surga. Kita juga akan melihat wajah Allah ketika kita selama hidup di dunia ini sungguh menunjukkan itikat baik. Perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan pasti ada buahnya. Kita bersuka cita dan bergembira di dalam Tuhan. Maka Bapak Ibu, Saudara dan Saudari umat Tuhan yang terkasih, kalau kita merayakan pesta hari ini, semua orang kudus, kita bertanya, siapakah orang kudus itu? Orang-orang kudus itu adalah mereka yang memiliki keseimbangan dalam hidup rohani dan jasmani. Mereka hidup dekat dengan Tuhan. Aktivitas sehari-harinya menunjukkan kekudusan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi manusia. Yang pertama, ada ketekunan, kesabaran, dan kelembutan. Itu merupakan sifat-sifat yang mendasar dalam kekudusan. Yang kedua, sukacita dan rasa humor adalah bagian penting dari kekudusan, di mana umat diberikan semangat positif dan pengharapan kepada sesama
tanpa kehilangan realitas. Yang ketiga, keberanian dan gairah itu adalah sifat-sifat yang mendukung kekudusan, di mana umat Kristiani diharapkan untuk mewartakan Injil dan meninggalkan tanda positif di dunia ini. Yang keempat, kehidupan dalam komunitas itu penting dalam perjalanan rohani, di mana bersama-sama umat mendukung dan membimbing satu sama lain dalam kekudusan. Karena kekudusan itu memang diperjuangkan secara pribadi, secara personal, tetapi ada bersama dengan orang lain. Kita tidak mengejar kekudusan pribadi saja, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang yang egois. Tetapi kekudusan terjadi juga di dalam perjuangan bersama di dalam komunitas dengan saudara dan saudari kita yang lain. Dan yang terakhir, doa yang terus-menerus adalah aspek kunci dalam mencapai kekudusan. Karena melalui komunikasi dengan Allah, kita memperluas hubungan dengan Allah dan memperdalam kepercayaan dan keterbukaan hati. Maka kita boleh mengatakan bahwa kekudusan adalah panggilan bagi setiap orang. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berjuang dari hari ke hari untuk menuju kepada kekudusan ini. Mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Tetapi ingat Bapak Ibu, ketika orang semakin kudus, dia hendaknya semakin manusiawi. Itulah level kekudusan yang diperjuangkan oleh kita masing-masing secara pribadi, tetapi juga bersama-sama di dalam komunitas. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika orang makin kudus, dia harus semakin manusiawi. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.